Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Akbar Yano Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Mataram terhadap Portugis dan VOC. Oke, langsung saja kita menuju paparannya. Sultan Agung. Siapa sih Sultan Agung ini? Kenapa nama beliau begitu terkenal di masa perjuangan rakyat Mataram ini? Dan dengan alasan apa nih beliau merencanakan serangan atau menyerang ke Batavia? Dan semua itu terjawab di paparan selanjutnya. Nah, ini dia nih. Siapakah Sultan Agung ini? Sultan Agung atau biasa dikenal dengan Sultan Agung Adi Prabu Hanyakra-Kusuma. Beliau adalah Sultan Mataram keempat yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Beliau merupakan raja terkenal dari Mataram dan juga membawa kerajaan Mataram menuju masa-masa keemasannya. Dan kenapa sih nama beliau itu begitu terkenal di masa-masa perjuangan rakyat Mataram ini? Oke, nama beliau begitu terkenal pada masa perjuangan rakyat Mataram ini karena beliau telah berani untuk mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara ini. Hal tersebut merupakan salah satu cita-cita beliau. Cita-cita pertama beliau adalah mempersatukan seluruh tanah Jawa. Oke, kita berada di slide alasan apa yang membuat Sultan Agung ini menyerang ke Batavia. Di sini kita lihat, yang pertama yaitu tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. Dan yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal dari Mataram yang berdagang di Malaka. Dan yang ketiga, itu VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat, yaitu keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Oke, kita masuk di slide serangan di tahun 1628 oleh rakyat Mataram terhadap VOC. Pasukan Mataram mempersiapkan segenap persenjataan mereka dan perbekalannya untuk menyerang VOC di Batavia. Serangan ini terjadi tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1628. Apa sih yang dilakukan rakyat Mataram untuk melawan VOC di Batavia? Yang pertama, pasukan Mataram menyerang Batavia di bawah pimpinan Tumenggung Buraksa. Yang kedua, pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompeni VOC menghalang-halangi usaha pasukan Mataram tersebut. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Di saat pertempuran terjadi, datanglah pasukan Mataram lainnya di bawah pimpinan Tumenggung Surah Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Upa Santa mengepung Batavia tersebut. VOC dengan persenjataan yang lebih unggul daripada rakyat Mataram membuat mereka dapat menarik mundur pasukan Mataram dan menjatuhkan pimpinan mereka, yaitu Tumenggung Buraksa. Nah, baik, dikarenakan perjuangan rakyat Mataram di tahun 1628 mereka gagal untuk melawan VOC, maka di tahun berikutnya yaitu 1629 mereka menyerang kembali terhadap VOC ini. Apa sih yang mereka lakukan? Yang pertama, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan persenjataan mereka. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk makanan di Tegal dan Cirebon. Sangat disayangkan, hal tersebut diketahui oleh VOC, dan VOC segera menghancurkan lumbung-lumbung beras tersebut yang dipersiapkan oleh pasukan Mataram. Dan juga 200 kapal, 400 rumah penduduk dihancurkan. Dan pasukan Mataram tidak pantang di situ saja. Mereka terus mengepung benteng Hollandia dan benteng Bomel. Oke, di saat rakyat Mataram ini sedang mengepung di benteng Bomel, terpetik berita bahwa Jan Pieterszoon Koen meninggal dunia. Dan ini menyebabkan semangat juang pasukan Mataram meningkat. Dan VOC pun mengalami tekanan dari pasukan Mataram. Tetapi, lagi-lagi, karena VOC memiliki persenjataan yang lebih unggul daripada Mataram, akhirnya VOC dapat menarik mundur semua pasukan dari rakyat Mataram tersebut. Kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia ini membuat VOC semakin
berambisi untuk memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah lainnya. Oke, dari permasalahan tersebut, yaitu permasalahan di mana Mataram selalu kalah dari VOC dikarenakan perbedaan kekuatan senjata. Ini mempunyai solusi dari Sultan Agung, yaitu Sultan Agung dengan kecerdasan beliau melawan VOC, ia melakukan diplomasi. Kemampuan diplomasinya tersebut memaksa VOC mengakui eksistensi Mataram dan Sultan Agung yang dipertuankan. Oke, di tahun 1645, kerajaan Mataram semakin melemah dikarenakan meninggalnya Sultan Agung tersebut. Di tahun 1646 sampai 1677, Sultan Amangkurat I menggantikan posisi Sultan Agung di kerajaan Mataram ini sebagai raja. Namun, Sultan Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan ia bersahabat dengan VOC. Ia bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Wow.